Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang saya mau share di kesempatan ini yaitu inspeksi kantin ya, atau kitchen inspeksi. Sehubungan dengan yang saya share sebelumnya tentang job desk perawat di perusahaan itu, salah satunya adalah inspeksi kantin atau kitchen inspeksi. Itu seringnya biasanya dilakukan 1 kali seminggu. Nah, pertama yang disiapkan adalah alat tulis menulis dan APD. Alat tulis menulis dan APD. Untuk apa? Untuk melihat list-list yang ada kita inspeksi nanti, dan tentunya alat tulis itu kita pakai untuk menceklis yang sudah lengkap ataupun yang belum lengkap dalam inspeksi kita. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya saya share ini bahwa tujuannya adalah untuk memberikan suatu tambahan represi kepada teman sejawat atau perawat yang berkeinginan kerja di perusahaan. Tentunya channel ini tema saya share ini tentunya perawat yang bagi yang pemula ya, yang mau ada keinginan untuk masuk di perusahaan kerja. Tentunya kalau sudah yang berpengalaman atau senior malah lebih tahu lagi, ini hanya sekedar memberikan referensi. Oke. Nah, pastikan APD sudah dipakai pada masuk ke dalam ruangan dapur. Apa saja kah APD itu? Ya, APD itu salah satunya diantaranya adalah nurse cap ya, penutup kepala boleh pakai, boleh helm atau topi, atau bagi yang muslim bisa pakai jilbab kan, yang biasa muslim itu sudah masuk dikategorikan penutup kepala ya, pengekang kepala. Supaya apa? Supaya rambut tidak jatuh di tempat dapur atau pada saat menyajikan makanan itu. Nah, pakai masker ya, penyaji makanan ya, pakai masker. Untuk apa? Itu untuk keselamatan bagi karyawan. Nah, ketika dia misalnya dia influenza atau batuk pilek, ya tentunya dapat menghalangi untuk terkontaminasinya makanan itu. Selanjutnya yaitu menentukan karyawan memakai APD ya. Tadi kembali lagi, menentukan karyawan memakai APD, baik itu pengekang kepala, baik itu masker, baik itu celemek ya, atau apron, dan pastikan karyawannya juga memakai safety shoes ya, safety shoes di sepatu. Terus menginspeksi di sekitarnya kebersihannya, baik lantainya maupun dengan penataan tempat barangnya, seperti tidak mengganggu arus jalan evakuasi. Misalnya ada sapu disimpan di sembarang tempat, bukan di tempatnya. Misalnya sapu disimpan dan di pinggir di belakang, biasanya di belakang pintu itu disimpan. Itu sudah masuk temuan dan harus disimpan pada tempatnya. Terus ya, memperhatikan area sekitar ya, yang dapat mengganggu proses memasak ya. Jadi, dan itu harus seperti yang tadi itu, sapu atau kain-kain yang dapat mengganggu, yang tidak dibutuhkan di situ. Apalagi kalau ada semikal, itu harus ada tempat khususnya. Semikal dan sapu itu satu ruangan, satu tempat. Tidak boleh ada semikal yang tinggal di dalam ruang dapur, baik itu semikal ya, apalagi misalnya kalau racun atau itu sama sekali tidak bisa masuk ke dalam dapur. Jika memang misalnya ada sabun kan biasa di tempat lain atau tempat aqua, botol aqua itu diberikan label. Kalau misalnya memang sabun ditulis di situ semikal dan disimpan ke tempatnya, bukan di ruang dapur. Ada khusus ruang semikal. Ya.
Terus kita perhatikan yaitu tempat pencucian. Nah, alat cuci piring atau dishwashing, dishwashernya ya, dishwasher, itu kita perhatikan piringnya yang sudah dicuci, pastikan tidak ada residu atau sisa sabun di piring tersebut. Jika dipegang piringnya masih licin, itu masuk temuan, itu masih ada residu sisa sabun. Tempatkan pada rak yang aman dan pastikan tidak ada residu ya atau sisa sabun. Lantai tidak licin, jadi lantai harus dalam keadaan safety, tidak licin dan aman untuk dilewati, dilalui ya. Sampai nanti karena risiko di kantin itu, di dapur itu adalah tergelincir atau terpleset, terjungkir, terjungkir itu karena misalnya itu risikonya kalau licin. Makanya pastikan. Jika dia licin, wah itu masuk salah satu temuan. Wajan atau periuk disimpan di tempat atau di gantungan yang berbeda, tidak boleh saling tindih. Kenapa? Karena kalau dia saling tindih, misalnya wajan, itu masuk temuan. Kenapa? Dia terjadi cross kontaminasi. Otomatis kan kalau di belakangnya wajan itu kan hitam kotor, walaupun sudah dicuci itu tetap namanya kotor. Itu seharusnya digantung pada berbeda tempat, tidak boleh saling tindih. Nah, terus barang atau alat disimpan pada tempat yang rapi. Nah, oke. Jika ada semikal, tadi itu di tempat yang bagus ya, di tempat yang sudah diberikan khusus untuk semikal dan tempat-tempat alat ngepel dan sapu tadi. Oke. Keenam, tentunya di dalam dapur itu ada bagian bakery ya, bakery atau pembuatan roti. Pembuatan roti itu atau kue itu lihat rapi atau gimana ya, dan tentukan yang sudah dibuat itu diberikan label tanggal pembuatannya, misalnya kuenya dibuat tanggal berapa dan akan disajikan misalnya akan disajikan jam sekian, di label ya. Apalagi kalau ada misalnya kulkasnya, di dalam kulkas biasanya itu sering lupa di label makanannya. Apapun yang masuk di dalam kulkas itu, tempat pendingin makanan itu harus diberikan label tanggal berapa masuk dan kapan akan disajikan. Oke. Sekian dari bakery, itu dari bakery. Kita ke butcher. Butcher itu pemotongan atau penggilingan daging. Nah, dalam dapur itu ada tempat atau ruangan khusus untuk menggiling daging atau memotong-motong ya, memotong-motong daging. Nah, namanya butcher ya. Pastikan karyawannya pakai APD, sarung tangan anti pisau atau sarung tangan safety yang anti pisau itu. Ya, sarung tangan safety. Pastikan dia memakai sarung tangan safety. Apron, tentunya pakai masker dan pengekang kepala, safety sauce ya, ingat lagi safety sauce. Jika semuanya lengkap, oke. Jika ada kurang satu, berarti sudah temuan, masuk temuan. Pastikan yang diolah sudah melalui proses, pastikan daging yang diolah tadi, yang diolah itu sudah melalui proses thawing atau proses pemulihan. Karena setiap daging yang mau diolah kan pasti di dalam freezer untuk dibekukan. Dan pembekuannya pun itu harus betul-betul padat seperti batu. Nah, ketika mau diolah itu aturannya sebenarnya 2 hari sebelum disajikan atau dimasak, itu harus ditowing atau masuk dalam chiller
untuk pemulihan, untuk kembali ke normalnya. Nah, kalau misalnya dia pakai air disiram, pakai air mengalir, pastikan apakah di dalam daging itu sudah betul-betul kembali normal. Tidak ada beku di dalam. Biasanya kalau daging itu sudah beku baru disimpan, baru ditowing, tidak sempurna. Biasa di dalam daging beku pas digoreng atau dimasak, di luarnya masak tapi di dalamnya masih mentah. Itu yang menjadi bahaya bagi kita untuk mengkonsumsinya. Ya. Jadi tapi standarnya itu 2 hari sebelum dimasak itu harus ditowing untuk pemulihan normal kembali dalam suhu chiller +4 ya, +4. Kalau freezer itu normalnya standarnya -18 sampai dengan -25, tapi ada sih yang pakai -15. Tapi saya pengalaman saya -18 sampai -25 itu kita pakai dalam freezer itu. Dan chillernya tadi yaitu +4 atau +5 bisa. Nah, jika misalnya freezernya atau chillernya pakai kontainer, pastikan di dalam chiller dan freezer itu ada alarm. Itu karena kenapa? Itu demi keselamatan bagian masuk. Jangan sampai ada orang yang masuk dalam, ada temannya dari luar yang nutup. Nah, itu menjadi masalah, bisa membeku di dalam. Akhirnya kalau dia terjebak di dalam, bisa putar alarm ke on-nya, mengaktifkan alarmnya. Ya, itu menandakan bahwa ada orang di dalam freezer atau di dalam kontainer tersebut terjebak. Di dapur itu ada bagian gudang juga ya. Ada bagian gudang namanya storage ya, store ya. Bagian store-nya. Gudang menyimpan bahan makanan yang seperti misalnya gula, kecap, atau biasa ikan kaleng atau mie biasanya, atau dan lain-lainnya yang akan sebagai persiapan untuk jika kosong di situ dia akan mengambil barang. Nah, kita melihat di situ pastikan expire date-nya, ada BPOM-nya. Jika misalnya tidak ada BPOM-nya tapi ada depkes-nya, itu menjadi tapi kalau sudah ada depkes-nya itu sudah bisa dikonsumsi. BPOM yang pastinya ada BPOM-nya ya. Ya. Dan pastikan misalnya ikan kalengnya jika misalnya bahannya ikan kaleng, pastikan kalengnya tidak penyok, harus utuh. Ya. Dan yang kembali saya share sebelumnya bahwa penyaji makanan itu harus MCU-nya 2 kali dalam setahun. Itu sesuai dari Permenkes itu. Dari Permenkes. Jika misalnya dia hanya MCU 1 kali setahun, maka itu sudah jadi temuan lagi. Gitu. Oke. Sekian dulu. Sebenarnya masih banyak sih yang saya mau sampaikan, tapi itulah dasar-dasar standar-standar yang ada di kitchen, di catering, di dapur. Itulah standar inspeksi bahwa yang betul-betul kita harus perhatikan, yaitu yang lain-lainnya seperti benmeri, wastafel tempat cucinya harus disiapkan label tempat cuci, harus ada di wastafel itu harus ada sikat kuku, harus ada sabun, dan setiap masuk ke dalam dapur cuci tangan sebelum masuk, ketika keluar cuci tangan lagi.
dan yang berhak masuk dalam ruangan tersebut adalah food handler atau penyaji makanan yang sudah MCU 2 kali setahun. Kalau 1 kali setahun itu tidak ada haknya masuk ke dalam dapur. Oke, sekian dari kami. Walaupun yang saya share ini belum lengkap, cukuplah untuk menjadi referensi bagi saya. Sekian, semoga channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi pemula. Dan jika Anda menyukainya, silakan like, share, dan jangan lupa di subscribe ya, biar channel ini bisa berkembang dan maju terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.